Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi kita dalam praktikum yaitu bahan aktif, hasil rawa dan pesisir dengan judul ekstraksi, evaporasi dan identifikasi bahan aktif. Materi praktikum terdiri dari 1. Ekstraksi bahan aktif dengan menggunakan metode meserasi. Kemudian kedua, evaporasi filtrat dengan rotary evaporator. Dan ketiga, identifikasi ekstrak dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Ekstraksi bahan aktif dengan metode meserasi yaitu suatu proses pemisahan dari bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut. Pengambilan komponen-komponen yang kita inginkan dalam suatu bahan dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan haruslah sesuai dengan kepolaran dari senyawa yang akan diambil atau dipisahkan. Metode meserasi yaitu proses pengekstrakan simplesia atau sampel dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. Dan prinsip dari metode meserasi yaitu penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplesia dalam cairan penyari yang sesuai pada temperatur kamar, kemudian terlindung dari cahaya. Selanjutnya cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau terjadinya proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi kesetimbangan, yaitu konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Ini contoh. Jadi pertama kita menyiapkan sampel simplesia tadi yang telah dikeringkan dan dihaluskan. Kemudian kita siapkan pelarut. Di sini menggunakan etanol 95% dengan perbandingan antara simplesia dan pelarut yaitu 1:10. Jadi misalnya 100 gram simplesia maka pelarut yang digunakan 1000 ml. Pelarut di sini dalam proses meserasi kita bagi dua bagian, yaitu pertama untuk meserasi pertama itu 700 mili, kemudian 300 milinya untuk remeserasi. Selanjutnya kita siapkan alat meserator yaitu terdiri dari stoples kaca ditambah pengaduknya. Nah, di sini menunjukkan kita simplesia yang telah dihaluskan kita masukkan ke dalam alat meserator tadi atau stoples kaca dan kita siapkan pengaduknya, di mana fungsi pengaduk adalah membantu terlarutnya sel-sel atau zat-zat yang ada pada bahan tersebut akhirnya terlarut. Kemudian meserasi dilakukan selama 3 hari, tiap hari dilakukan pengocokan, kemudian ditutup juga alatnya, didiamkan. Proses meserasi dihindari penyinaran sinar matahari. Kemudian setelah 3 hari meserasi, itu dilakukan pemisahan dengan penyaringan menggunakan kertas saring sehingga didapatkan filtrat. Selanjutnya ampas yang diperoleh seperti slide ini. Di sini penuangan, penyaringan, mendapatkan filtrat, kemudian ampasnya dilakukan remeserasi, yaitu proses meserasi kembali dengan menggunakan pelarut yang kita pisahkan tadi yang 300 ml. Nah, yang membedakan meserasinya hanya dilakukan 2 hari. Kemudian dilakukan sama tahapannya, dilakukan penyaringan, dan hasil dari atau filtrat yang diperoleh pada meserasi kedua dapat digabungkan dengan filtrat yang diperoleh pada meserasi pertama. Ini gambaran alat proses meserasi menggunakan shaker. Yang membedakan karena dia shakernya di sini di otomatis untuk suhu dan kecepatan, jadi bisa lebih pendek waktunya. Jadi proses meserasinya bisa hanya berjalan 24 jam.
Selanjutnya, menunjukkan filtrat hasil menserasi dan residu atau hasil penyaringan tadi. Ini alat evaporator. Jadi filtrat yang diperoleh kemudian dipisahkan pelarutnya menggunakan evaporator. Selanjutnya kita praktikum evaporasi filtrat menggunakan rotary evaporator. Ini alatnya. Pertama, kita nyalakan powernya. Ini powernya. Jadi kita mengklik ada di samping alat, ya, dengan menekan tombol pada bagian samping. Jadi kita bisa menyeting nanti kecepatan maupun suhunya. Selanjutnya kita pasang labu penampung pelarut. Karena prinsip dari evaporator ini adalah memisahkan pelarut dari filtratnya, jadi kita siapkan labu penampungnya. Selanjutnya kita pasang labu evaporator yang telah sebelumnya diisi oleh filtrat yang akan kita pisahkan nantinya. Nah, ini ada kunci di bagian leher dari labu, ini ada kunci, itu kunci merah itu sampai nanti berbunyi klik. Kalau misalnya kita pasang di alat itu berarti itu sudah terkunci dan siap untuk dilaksanakan proses evaporasi. Labu diturunkan sampai terendam dalam chamber, di mana chamber ini berisi air atau aquades. Jadi selanjutnya kita lihat lagi, kontrol lagi tekanan vakum. Jadi ada bagian ujung ini untuk mengontrol kevakuman dari alat. Jadi kita harus keluarkan dulu udara di alat dengan memutar ke arah kanan dan kiri sebelum pelaksanaan atau proses evaporasi nantinya. Selanjutnya, kita nyalakan air. Kita alirkan air untuk proses pendinginan kondensor. Dilaksanakan secara aliran air dilakukan secara pelan-pelan. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana air mulai mengalir, alat kondensornya. Jadi aliran air dari bawah kemudian ke atas. Nah, pergerakan. Dan kemudian di samping juga ada pipa ini untuk pengeluaran air. Selanjutnya kita nyalakan pompa vakum untuk mengalirkan aliran vakum. Jadi kita atur besar kecilnya aliran. Nah, ini juga di setting, bisa kita ini panel settingnya. Jadi kita lihat kecepatannya nanti. Kecepatan dalam RPM, kemudian suhu. Selanjutnya labu akan berputar. Labu berputar, berjalan, kemudian akan memanaskan air juga dalam chamber. Selesai proses. Nah, tahapan pertama kita harus mematikan vakum. Jadi kita matikan dulu vakumnya, kemudian mematikan digitalnya, kecepatan dan temperatur. Nah, selanjutnya kita mengeluarkan udara dengan memutar atau membuang udara. Nah, sampai nanti tidak terdengar lagi suara berdesis, yang artinya udara sudah seimbang di bagian alat dan luar. Selanjutnya, air untuk kondensor kita matikan. Nah, berikutnya kita naikkan. Nah, bisa dilepas nantinya, kita naikkan, kemudian kita lepas labu penampung pelarut. Dan terakhir kita lepas labu evaporatornya. Dan kita dapatkan ekstrak dari bahan aktif tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam proses
Identifikasi ekstrak dengan menggunakan kromatografi lapis tipis. Nah, komponen plat KLT yang umum digunakan untuk analisis fitokimia sampel tumbuhan itu menggunakan plat KLT dengan bahan aluminium. Nah, selanjutnya aluminium tersebut dilapisi lapisan tipis yang merupakan fase diam yang terdiri dari silika gel. Ada juga yang mengandung indikator fluoresen untuk senyawa yang berpendar jika dikenai lampu UV. Pada proses uji KLT juga yang harus diperhatikan adalah fase geraknya. Fase geraknya yaitu eluen. Nah, eluen yang digunakan bisa tunggal maupun kombinasi. Misalnya untuk tunggal kita menggunakan etanol 90%, kemudian yang kombinasi bisa heksan maupun heksan etanol atau etil asetat dan heksan. Kekuatan ilusi pelarut lebih bertambah bila pelarutnya makin polar. Pemahaman kekuatan ilusi sangat penting dalam KLT karena kekuatan ilusi menyebabkan kemampuan suatu pelarut, menggambarkan kemampuan suatu pelarut untuk dapat membawa bercak atau noda sehingga membuat naik atau akan terlihat pada penampakan plat KLT. Ini persiapan plat KLT. Pertama, plat KLT dikeringkan dalam oven jika diperlukan. Selanjutnya, plat KLT dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kemudian diberi tanda garis start untuk migrasi dari bahan aktif tersebut. Jadi kita beri garis, kemudian titik, garis kecil, ya, untuk tempat penotolan sampel menggunakan pensil. Penyiapan alat pentotol. Penyiapan alat pentotol. Nah, beberapa universitas telah menggunakan alat pipet yang dimodifikasi dengan ring untuk menotolkan larutan sampel tersebut. Ada juga yang sudah dilengkapi dengan robot penotol untuk memudahkan pekerjaan. Nah, kita siapkan larutan uji. Jadi sampel baik simplesia atau ekstrak maupun fraksi dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Misalnya ekstrak itu dalam metanol, berarti pelarutnya adalah metanol. Selanjutnya kita jenuhkan, kita siapkan chamber tertutup dan lapisi sebagian dinding chamber dengan lembaran kertas saring. Tuangkan fase gerak atau eluennya tadi ke dalam chamber dengan tinggi eluen sekitar 5-10 mm atau setengah sampai 1 cm. Tutup bejana dan biarkan beberapa menit pada temperatur 20-25 derajat Celcius atau temperatur ruang hingga seluruh kertas saring dibasahi oleh eluen. Penotolan larutan sampel. Celupkan bagian ujung pipa kapiler pada pial yang telah berisi larutan ekstrak, kemudian totolkan ujung pipet kapiler pada plat KLT. Jika totalan noda kurang jelas ketika diamati di bawah lampu UV, maka dapat menggunakan penotolan ulang. Penotolan larutan sampel. Celupkan bagian ujung pipa kapiler pada pial yang berisi larutan ekstrak, kemudian totolkan ujung pipa kapiler tersebut pada plat KLT. Selanjutnya, jika totolan noda kurang jelas, tadi bisa kita lihat yang diamati dengan lampu UV, maka dapat dilakukan penotolan ulang. Selanjutnya, biarkan totolan mengering. Bisa dibantu dengan hair dryer untuk mempercepat proses pengeringannya. Selanjutnya, proses ilusi noda sampel pada KLT di dalam chamber. Setelah eluen di dalam chamber jenuh, tutup chamber dibuka. Kemudian plat KLT yang telah ditotolkan ekstrak kita masukkan ke dalam chamber dengan posisi setegak mungkin menggunakan pinset dan pastikan noda yang telah ditotolkan tidak terendam oleh eluen. Seperti ilustrasi gambar. Jadi totolan yang kita buat tadi harus berada di atas dari eluen.
Tutup kembali chamber, biarkan eluen naik merambat melalui plat KLT dan amati. Pemisahan bergantung pada interaksi antara komponen senyawa analit atau sampel dengan eluen, yaitu merupakan fase gerak, dan silika gel sebagai fase diam. Komponen yang bersifat lebih polar akan berinteraksi lebih kuat dengan fase diam yang bersifat polar, sehingga akan tertahan lebih kuat oleh fase diam atau resolusi lebih lambat. Apabila eluen telah mencapai batas akhir, sekitar setengah senti dari ujung atas dari plat KLT, maka segera dibuka penutup chamber dan angkat plat KLT dengan pinset bersih dan kering. Jika batas akhir sebelumnya tidak ditandai, maka setelah plat diangkat, segera diberi tanda batas akhir eluen dengan pensil, kemudian biarkan eluen mengering. Nah, pengamatan dan penandaan noda plat pada KLT. Nah, pada kita penotolan sebelumnya itu kita lakukan 2 kali penotolan, 2 titik maksudnya, yang menunjuk bahwa satu totol pertama itu menunjukkan ekstrak yang akan kita lakukan pemisahan, yang satunya lagi menunjukkan standar yang digunakan. Ya, jika komponen-komponen sampel yang telah terpisah tersebut merupakan zat-zat warna, maka akan terlihat langsung nilai RF dari masing-masing komponen tersebut. Nah, jika komponen-komponen sampel yang telah terpisah tersebut tidak berwarna, maka noda pada plat KLT biasanya tidak dapat diamati secara langsung oleh mata, sehingga pada kasus ini pengamatan dibantu dengan penyinaran lampu UV. Bisa juga dengan penyemprotan reaksi penampak noda. Nanti akan terlihat nodanya sebagai bercahaya. Terakhir, penentuan nilai RF. RF dapat dihitung dari jarak yang ditempuh oleh komponen analit dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut. Nah, dari slide sebelumnya kita dapat untuk sampel itu ada 2 titik, ada 3 titik ya, 3 titik atau 3 noda. Kita beri nama noda 1, noda 2, noda 3. Kemudian untuk senyawa identitas ini menunjukkan senyawa pembanding. Nah, nanti kita lihat. Selain kita ukur jarak antara tempat atau awal garis penotolan pada saat start tadi, ya, dan batas akhir pelarut juga kita hitung. Jadi ada 3, nanti kita untuk bagusnya hasil praktikum itu nanti dibuat tabel. Jadi ada sampel di sini, kemudian senyawa identitas, senyawa pembanding, dan pelarutnya. Jadi masing-masing kita ukur jaraknya dari garis tempat penotolan sampel ke noda 1 berapa? Kita ketemu 1,6 cm. Kemudian untuk noda 2 dari garis tempat penotolan sampel sampai ke noda 2 itu ketemu 1,3 cm. Berikutnya sama. Senyawa identitas juga kita lihat dari garis tempat penotolan sampai terbentuknya noda itu ketemu juga. Dan terakhir juga pelarutnya, batas akhir yaitu dari garis tempat penotolan sampel sampai batas akhir pelarut. Nah, hasil perhitungan RF yaitu membandingkan jarak yang ditempuh untuk masing-masing komponen analit dibandingkan dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut, akhirnya kita dapatkan nilai RF 1, 2, 3 dan RF standar. Nah, ini menunjukkan ternyata RF2 memiliki nilai yang sama dengan RF standar yang terdiri dari senyawa pipirin. Yang berarti dari ekstrak ini menunjukkan dia mengandung pipirin, yaitu pada noda 2. Nah, ini menggunakan reaksi penampak noda. Bisa menggunakan uap yodium, kemudian H2SO4. Cara yang umum ya, cara khususnya kita menggunakan senyawa alkaloid untuk melihat reaksi Röntgenroth. Kemudian senyawa flavonoid kita menggunakan aluminium klorida dan selanjutnya. Ini caranya, teknik penyemprotan plat KLT untuk penampakan
bercak. Jadi dilakukan, kita seperti membentuk garis sejajar dulu, nah, lakukan bolak-balik di sini ya, sampai tertutup semua untuk bisa terlihat. Itu rekomendasi dari Waldi. Nah, ini contoh dari profil KLT. Jadi didapatkan RF untuk masing-masing sinyal bercak, yaitu RF1, RF2, 3, dan 4. Nah, ternyata jika dibandingkan dengan standar, sudah didapatkan RF pada noda 2, RF pada, bukan noda 2, RF pada noda 4 sama dengan RF standar, yaitu pembandingnya menggunakan quercetin, sedangkan sampelnya di sini daun jambu biji. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk penuntun praktikum hari ini. Semoga akan memudahkan pelaksanaan praktikum. Ya, kita diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.